Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan Bu Nola. Hari ini kita akan belajar tentang makanan khas daerah. Kita simak bersama ya. Sebelum Bu Nola masuk ke materi, Bu Nola akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, untuk aspek pengetahuan, supaya kalian tahu pengertian dari makanan khas daerah. Yang kedua, supaya kalian juga tahu makanan apa saja yang ada di Indonesia ya. Ada banyak sekali daerah di Indonesia. Ya, nanti kalian akan belajar makanan-makanan yang ada di Indonesia. Ada banyak ya, teman-teman. Setelah kalian pelajari makanan khas daerah, kalian juga akan pelajari kandungan gizi apa saja yang ada dalam makanan tersebut. Ya, serta manfaatnya bagi tubuh. Kemudian untuk aspek keterampilan, kalian akan membuat atau mempraktikkan salah satu makanan khas daerah. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang pengertiannya dulu ya. Apa itu makanan khas daerah? Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa ditemukan dan dikonsumsi di suatu daerah tertentu. Ya, biasanya makanan khas daerah ini turun-temurun ya dari nenek moyang. Kemudian karakter makanan khas daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Maksudnya seperti apa? Oke, Bu Nola kasih contoh yang mudah kalian pahami ya. Misalnya, penduduk di Yogyakarta atau Yogyakarta menyukai makanan manis, sehingga mengangkat gudeg sebagai makanan khas daerahnya ya, karena gudeg rasanya manis. Seiring berkembangnya zaman, makanan khas daerah tidak hanya ditemukan di daerah aslinya ya. Sekarang banyak makanan khas daerah dijual di tempat-tempat atau daerah lain ya. Misalnya pempek dari Palembang ya, dari Sumatera. Sekarang banyak pempek yang dijual di kota-kota lain selain di Palembang, di Jogja misalnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kandungan gizi ya. Dulu ketika kelas 10 kalian sudah mempelajari kandungan gizi yang ada dalam makanan ya. Ada berapa kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada banyak sekali ya. Tapi kita pelajari hanya 4 saja ya. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, yang lainnya tetap penting, tapi yang kita utamakan, kita pelajari ada 4 ya. Yang pertama ada karbohidrat ya, kemudian ada protein, ada lemak, dan yang terakhir adalah vitamin. Oke teman-teman, kita review sebentar ya materi kelas 10 tentang kandungan gizi. Oke, manfaat kandungan gizi. Untuk yang pertama karbohidrat. Teman-teman masih ingat manfaat karbohidrat bagi tubuh apa? Yang pasti, yang paling utama adalah sumber energi ya. Karbohidrat adalah sumber energi nomor 1. Selain sumber energi, karbohidrat juga memiliki fungsi untuk memberi rasa kenyang ya. Itu karbohidrat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah protein ya. Fungsi protein itu sebagai zat pembangun ya. Jadi protein ini adalah memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan diganti dengan sel-sel yang baru. Itu adalah fungsi dari protein. Kemudian untuk lemak, itu adalah sumber energi nomor 2, sumber tenaga setelah karbohidrat. Selain itu lemak juga bisa melindungi kita dari hawa dingin. Itu fungsi dari lemak. Terakhir vitamin. Apa fungsi vitamin? Masih ingat teman-teman? Oke, vitamin berfungsi untuk memperlancar pencernaan ya. Jadi pencernaan kita menjadi lancar. Kemudian yang kedua adalah memperlancar metabolisme dalam tubuh ya. Kemudian menghindari tubuh dari penyakit. Itu juga fungsi dari vitamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke bahan makanan yang mengandung karbohidrat ya. Apa saja bahan makanan yang mengandung karbohidrat? Oke, yang pertama ada serealia ya. Teman-teman tahu serealia? Ada banyak macamnya ya.
Ada padi, kemudian ada gandum, kemudian ada jagung dan lain-lain. Ya. Selain serealia, karbohidrat juga didapatkan dari umbi-umbian. Ada singkong, ubi, talas, kentang, dan sebagainya. Itu adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke teman-teman, kita masuk ke makanan khas daerahnya ya. Makanan khas daerah apa saja yang mengandung karbohidrat? Untuk yang beras dulu ya. Untuk yang beras, Bu Nola menyebutkan di sini contohnya adalah nasi liwet. Ya, nasi liwet dari mana teman-teman? Pinter ya, dari Solo. Mirip-mirip dengan nasi uduk yang dari Jawa Barat. Ya, tetapi perbedaannya ada di sayurnya ya, atau pelengkapnya, makanan pelengkapnya. Kemudian yang kedua ada waji ya. Waji ini dari Jawa Tengah. Kenapa warnanya bisa coklat? Karena terbuat dari gula aren atau gula Jawa. Ya, bukan dengan pewarna makanan, tapi pewarna alami dari gula. Ada juga wajik yang berwarna-warni, ada hijau, ada warna merah muda. Itu juga makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat ya, sama dengan wajik yang dari Jawa Tengah. Terakhir ada bubur Manado ya, tentunya dari kota Manado. Itu adalah makanan khas daerah yang bahan bakunya adalah beras. Kemudian makanan khas daerah yang berasal dari bahan baku singkong. Ya, kira-kira apa saja? Oke, di sini Bu Nola menyebutkan contohnya yang pertama adalah getuk. Ya, getuk makanan khas daerah Jawa Tengah. Kemudian ada sawut. Ya, bedanya getuk dan sawut apa? Ada yang tahu? Kalau sawut makanan khas daerah Yogyakarta. Ya, terbuat dari singkong yang diparut kasar, kemudian dikukus bersama gula Jawa, kemudian disajikan dengan parutan kelapa muda. Itu sawut namanya. Oke, makanan khas daerah selanjutnya masih dari singkong, ya. Ada gatot dan tiwul. Ya, dua-duanya berasal dari Wonosari, Gunung Kidul. Ya. Di Wonosari biasanya gatot sama tiwul ini dimakan atau dinikmati sebagai pengganti nasi. Ya. Perbedaan gatot dan tiwul kira-kira apa? Oke, kalau tiwul itu cara membuatnya, singkongnya bisa diparut terlebih dahulu atau dipotong kecil-kecil saja, dijemur di bawah sinar matahari kira-kira 3-5 hari sampai benar-benar kering, kemudian ditumbuk ya, sehingga menghasilkan tepung dari singkong. Nah, tepung itu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuat tiwul. Oke, itu adalah tiwul. Sedangkan gatot itu terbuat dari singkong yang dipotong-potong, kemudian dijemur. Nah, setelah dijemur, singkong ini direndam dulu. Ya, direndam beberapa hari, kemudian dikukus. Dicampur dengan gula merah atau gula Jawa. Jadi bedanya kalau singkong untuk tiwul itu dibuat tepung terlebih dahulu, sedangkan singkong untuk gatot itu masih potongan-potongan, masih bentuknya singkong. Ya, perbedaannya ada di situ. Tapi sama-sama terbuat dari singkong. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke protein ya. Bahan makanan yang mengandung protein, yang pertama ada daging ya. Daging ada bermacam-macam. Ada daging sapi, ada daging ayam dan lain-lain ya. Selain daging ada ikan dan juga ada telur ya. Itu adalah bahan-bahan yang mengandung protein. Oke, kita ke makanan khas daerah yang menggunakan bahan baku daging ya teman-teman ya. Kira-kira apa saja? Yang pertama Bu Nola menyebutkan contohnya di sini adalah sate lilit ya. Sate lilit dari Bali ya. Khasnya sate lilit ini, batangnya atau tusuk satenya itu terbuat dari batang serai ya, aslinya. Tetapi semakin berkembang zaman, sate lilit batangnya sudah tidak lagi serai, tapi dari bambu. Kemudian bahan baku sate lilit ini bisa dari daging ayam, bisa dari daging babi ataupun dari ikan.
Kemudian ada sate ayam dari Madura ya teman-teman, dengan bumbu kacang. Kemudian Bu Nola juga menyebutkan contohnya ayam betutu dari Bali. Itu adalah makanan khas daerah yang menggunakan bahan baku daging. Selanjutnya makanan khas daerah dari telur ya, kira-kira apa saja? Di sini Bu Nola menyebutkan contohnya ada 2 ya, telur asin dan kerak telur. Ya, telur asin dari Brebes ya. Kemudian kerak telur dari Betawi. Dari Jakarta. Selanjutnya adalah makanan khas daerah dengan bahan dasar ikan. Kira-kira apa saja? Oke, yang pertama ada pempek. Pempek dari Palembang. Ya, menggunakan ikan tenggiri. Kemudian ada siomay dari Jawa Barat, dan ada bandeng ya, bandeng dari Semarang, Jawa Tengah. Itu adalah makanan khas daerah yang menggunakan bahan baku ikan. Selain dari hewani, protein juga didapatkan dari nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya dari kacang-kacangan. Ya, ada tempe, kemudian ada tahu. Kemudian makanan khas daerahnya yang menggunakan atau berbahan baku protein nabati. Yang pertama ada mendoan, ya, mendoan dari Purwakarta, atau bisa juga tempe kemul, ya, dari Wonosobo. Kemudian kalau dari Jogja sendiri, dari DIY, ada jadah tempe dari Sleman. Kemudian makanan khas daerah yang berbahan baku tahu ya. Yang pertama ada tahu Sumedang, tentunya dari Sumedang ya. Kemudian ada tahu petis dari Surabaya, Jawa Timur ya. Kemudian ada tahu gimbal dari Semarang. Ada tahu bakso dari Ungaran. Selanjutnya adalah lemak. Ya, lemak bisa didapatkan dari minyak atau santan ya. Bahan makanan atau makanan khas daerah yang mengandung lemak, yang pertama ada rendang ya. Rendang makanan khas daerah Padang ya, Sumatera Barat. Kenapa rendang mengandung lemak? Karena dalam proses pembuatan rendang itu ditambahkan santan kental yang sangat banyak ya, sehingga rendang itu mengandung lemak. Selain rendang ada juga bika Ambon. Bika Ambon dari mana? Bukan dari Ambon ya. Bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara ya. Kenapa bika Ambon mengandung lemak? Karena pembuatan bika Ambon itu menggunakan santan atau bahan cairnya adalah santan ditambahkan dengan mentega cair ya. Jadi mentega cair mengandung minyak atau lemak, santannya juga mengandung lemak. Ya, jadi bika Ambon juga mengandung lemak. Itu adalah makanan khas daerah yang terbuat atau mengandung bahan baku lemak. Oke, terakhir adalah vitamin ya. Bahan baku atau bahan makanan yang mengandung vitamin itu bisa sayur-sayuran atau buah-buahan. Oke, kita masuk ke makanan khas daerahnya. Makanan khas daerah yang terbuat dari bahan dasar buah dan sayur. Yang pertama ada asinan ya, asinan dari Bogor ya, ada buahnya, ada sayurnya. Kemudian yang kedua ada rujak cingur. Rujak cingur itu dari Jawa Timur ya, itu juga ada buahnya, juga ada sayurnya, dan tentunya cingur atau moncong mulut dari sapi ya, dari hidung sampai mulut sapi itu cingur. Itu adalah makanan khas daerah yang terbuat dari buah dan sayur. Selanjutnya, tadi sudah buah dan sayur. Sekarang adalah makanan khas daerah yang berbahan baku sayuran saja. Yang pertama, ada karedok ya. Karedok dari Jawa Barat. Menggunakan sayur-sayuran yang mentah ya, dengan bumbu kacang, itu karedok. Kemudian dari Jogja atau DIY ada yang namanya terancam ya, atau urap. Jadi terancam ini juga terbuat dari sayur-sayuran mentah
sama seperti karedok. Selanjutnya makanan khas daerah yang terbuat dari bahan baku buah. Yang pertama ada rujak. Ya, rujak ini ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, bedanya kalau rujak di Jawa Timur biasanya dicampur dengan petis. Ya, itu adalah rujak. Selain rujak ada juga manisan buah dari Jawa Barat. Kemudian ada keripik buah, ya biasanya dari Malang, Jawa Timur. Sekarang adalah ciri-ciri makanan dari berbagai daerah, ya. Jadi satu daerah dengan daerah yang lainnya itu berbeda-beda makanan khasnya. Kira-kira ciri-cirinya apa saja? Oke, yang pertama, makanan khas daerah Sumatera. Ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan banyak santan. Ya, biasanya makanan daerah Sumatera ini bersantan. Kemudian yang kedua, menggunakan bumbu rempah yang sangat banyak. Jadi khas rempah ya dari Sumatera. Kemudian karakteristik rasa untuk masakan Sumatera ini adalah pedas dan asin. Kemudian ciri-ciri makanan khas daerah Jawa Barat. Yang pertama adalah menggunakan sayuran, ya, entah itu sayuran yang sudah direbus ataupun sayuran mentah sebagai lalap. Dan tentunya sambal, ya, di sana juga terkenal dengan karakteristik rasa pedas dan asam. Itu adalah ciri-ciri makanan dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah ciri-ciri makanan khas daerah Yogyakarta. Oke, yang pertama, bawang putih menjadi bumbu paling dominan. Jadi setiap masakan yang ada di Yogyakarta itu menggunakan bawang putih. Yang kedua, menggunakan santan. Kemudian karakteristik rasa yang ada di Yogyakarta itu adalah pedas dan manis. Itu adalah ciri-ciri makanan khas daerah Yogyakarta. Oke, terakhir adalah Jawa Timur, ya. Ciri-ciri makanan khas daerah Jawa Timur adalah menggunakan terasi dan petis. Ya, itu ciri yang paling mencolok, ya. Kemudian karakteristik rasa di Jawa Timur adalah pedas dan asin. Itu adalah ciri-ciri makanan khas daerah Jawa Timur. Oke teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada yang belum dimengerti atau belum jelas? Kalau ada silahkan ditanyakan ke Bu Nola, ya. Bisa lewat telepon, bisa lewat chat WA, bisa lewat Line, atau bisa DM Instagram Bu Nola. Ya, silahkan kalian tanyakan yang kalian belum pahami, yang kalian belum mengerti. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menyimak video Bu Nola. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sarangnya.